Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, mengawali kegiatan kita sesudah istirahat, hari ini Ambu akan menginstruksikan kepada para group leader. Kalian akan mendapatkan tantangan pertama dari Ambu di jam setengah 10 sampai jam 10 nanti. Yang pertama adalah kalian harus jajan. Yang kedua, setelah kalian jajan, kalian amati lingkungan setelah jajan. Amatinya natural aja. Bolehlah membawa catatan, tapi nggak bawa catatan pun nggak apa-apa. Kamu ingat, kalian adalah anak yang mudah mengingat gitu ya di pelajaran sebelumnya. Kalian amati tolong area sekitar tong sampah, pokoknya jangan sampai ada ruangan yang terlewat. Supomo, Yamin, dan Soekarno berbagi tugas, berpencar. Jadi yang pertama kalian harus jajan. Yang kedua, kalian akan mengamati lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga nanti Ambu akan kasih challenge, kasih tantangan untuk kalian tepat di pukul 10. Siap? Oke, kalau begitu SLT-nya tolong kesini dulu. Jajan ya, jajan. Kemudian yang kedua amati lingkungannya. Yang ketiga tantangan. Tantangannya apa? Nanti kalian akan menginstruksikan teman-teman untuk mengumpulkan sampah. Oke, siapa kita? SDW, prestasi, marketing, ciwi. We are six, we are awesome. Oke, yuk silakan kalian tunggu bel ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SDW. Kalian tadi jam 9.30 diminta untuk jajan. Kira-kira kalian tadi melihat apa aja yang kaitannya dengan jajanan kalian? Apakah jajanan kalian tadi menyisakan bekas? Misalnya ada yang nggak habis makanannya, berarti yang tersisa tinggal wadahnya. Apakah wadahnya juga dihabiskan? Enggak. Ternyata wadahnya tidak ikut dihabiskan. Kira-kira tadi pasti ada yang nyampah nggak sih? Tapi yang paling banyak sampah apa sih yang ada di sekolah kalau habis jajan biasanya? Tusuk sate. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan tokoh-tokoh yang tidak jauh berbeda ya dengan apa yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Siapa teman kalian yang hari ini tidak bersama dengan kalian? Gilang. Gilang kemana Gilang? Baik, hari ini kalian akan diajak seru-seruan lagi sama Ambu, masih terkait dengan pahlawan-pahlawan, tapi sekarang ada pahlawan baru, yaitu Supomo dan Muhammad Yamin ya. Adalah 3 tokoh perumus Pancasila. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kalian akan diajak untuk menerapkan keteladanan Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ambu sudah meminta kalian untuk jajan. Kemudian coba Ambu ingin kalian amati begitu ya. Setelah jajan ini, kalian saat ini kebetulan sedang mengerjakan salah satu proyek juga yang mungkin di mata pelajaran yang lain. Mudah-mudahan ini bisa terintegrasi ya dengan pelajaran kalian kemarin. Sekarang Ambu ingin mengajak kalian untuk mencatat kira-kira jenis plastik apa aja sih yang tadi kalian temukan di lingkungan tadi ya, lingkungan sekolah sesudah kalian jajan. Sudah tertahu ke WA masing-masing? Sudah ya? Boleh kalian tuliskan di sini jenis-jenis apa saja yang kalian temukan. Baik, waktunya hanya 2 menit untuk menuliskan saja. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, go. Ya, diskusi ya. Coba, kalau kalian sudah mengenal Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno, bagaimana mereka berdiskusi menuliskan sesuatu? Jadi nggak kerja sendiri. Ya. 30 menit sudah berlalu loh ini. Baik, waktu berjalan mundur ya. 10, 9. Singkat aja, singkat. Apa keuntungan sebetulnya menggunakan plastik? Coba kalian rasakan, apakah kalian sudah banyak menyumbangkan ide belum dari tadi? Jangan-jangan ada yang kerja, tidak ada juga yang tidak. Stop. Sekarang pertanyaan selanjutnya,
plastik. Kedua, kotak susu. Yang ketiga, terus ada sama. Pertanyaan kedua itu, apa keuntungan menggunakan sampah plastik? Terus yang ketiga, apa kerugiannya? Bisa merusak alam. Nih, coba yang menjawab tantangan yang ada di depan yang terakhir. Jajan menggunakan plastik. Ada yang sama jawabannya? Pasti ada ya. Ada juga yang beda. Baik, tepuk tangan buat kelompok Sukarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ketika aku jajan dan diberi jajanan yang berplastik. Tepuk tangan dulu dong buat Su. Oh, oke. Terima kasih. Terakhir berarti kamu ya dari Muhammad Yamin. Apakah ada jawaban yang berbeda? Kita cek nanti. Menemukan plastik Ciki Box Ciki box. Terus? dan menemukan sosis somai sama stik es krim. Lanjut. Pertanyaan kedua Pak. Oh, bisa jadi ekobrik katanya keuntungannya. Oke? Oh, ketika aku jajan terlalu banyak. Jadi hari ini yang menghasilkan sampah plastik itu ketika aku jajan terlalu banyak. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Yati. Boleh duduk semuanya. Sekarang kamu ingin sedikit saja memberikan penguatan kepada kalian. Tadi kalian udah jajan dan kalian mendapatkan sedikit insight. Insight-nya itu adalah ternyata plastik itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Terus, apakah mengurangi dampak dari sampah plastik itu bisa dikerjakan sendirian nggak sih? Harus gimana? Harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Ketika kalian dikelompokkan menjadi kelompok Sukarno, Supomo, dan Yamin, kalian ingat nggak sih perjuangan mereka ketika mau merumuskan Pancasila? Kenapa sih dalam pengelolaan pengurangan dampak sampah plastik juga harus dikerjakan bersama-sama? Kenapa kira-kira menurut kalian? Oh, kalau bareng-bareng bisa lebih cepat. Baik, kalau gitu aku ingin menantang. Benar nggak sih kalau suatu pekerjaan itu lebih cepat kalau dikerjakan secara bersama-sama? Siap? Mau ditantang? Kita buktikan bagaimana Sukarno, Supomo, Muhammad Yamin bekerja bersama-sama dan kalian akan menjadi Sukarno, Supomo, Muhammad Yamin masa kini dengan mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Kita buktikan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, pasang telinga. Yang kedua, dengarkan lagu. Yang ketiga, susun liriknya. Siap ya? Ambu mau ngasih ke kelompok Sukarno karena tadi duluan presentasi warna ini. Ini kelompok kedua dan ini kelompok ketiga. Dengarkan lagunya dan semua akan menyusun kalimat ini menjadi sebuah lagu. Yang duluan mendapatkan lirik itu maka harus menyusun sesuai dengan apa yang didengar. Paham? Paham ya? Siap? Terima kasih. Buka, buka. Konsentrasi. Yo. Yang sudah katakan tidur.
Kira-kira ketika pekerjaan tadi dikerjakan sendirian bisa nggak? Nah. Jadi waktu itu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin apakah merumuskan Pancasila ini sendirian atau enggak? Nah. Kebayang dulu Pancasila itu tidak berurutan loh. Tidak sila pertama ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan-jangan dulu juga Pancasila awalnya itu acak-acakan, tapi dengan segala pemikiran dan kerjasama dari ketiganya, maka Pancasila ini dibuat berurutan. Tidak berubah itu. Dari sejak Pancasila disahkan oleh BPUPKI sampai sekarang urutannya tidak ada yang berubah. Tetap 5, dari sila pertama ketuhanan yang maha esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu nggak berubah. Itu butuh pemikiran yang luar biasa. Kira-kira apa yang kalian dapat dari permainan yang tadi? Melatih kerjasama. Melatih kerjasama, apa lagi? Melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi, apa lagi? Apa? Apa tadi? Tadi ada yang ini betul, yang pertama ini ternyata ada yang ketukar ya. Kebayang kalau Pancasila ketukar-tukar dari dulu. Wah, gimana ini? Sampai sekarang kita tidak akan pernah mengenal dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Apakah ini tadi kalian bikinnya ngasal? Aku mah pengen ini dulu kata-katanya, pengen asalnya dulu baru pengen. Apakah seperti itu? Kalian harus apa? Konsentrasi mendengarkan, memikirkan kira-kira ini liriknya pantasnya disimpannya di mana, gitu kan ya? Padahal ini tadi berapa kali putar? 2 kali putar. Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin emang rapatnya cuma 2 kali? Itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Jadi melalui pembelajaran hari ini, aku ingin mengajak kalian, kalau diminta untuk mengerjakan sesuatu, memecahkan suatu persoalan, itu bisa nggak asal-asalan? Asal nyebut aja deh, kita rapat ya, besok kita mau mengadakan acara pameran. Apakah itu rapatnya cuma 1 kali? Kamu hari ini kita dari sampah, kita bikin ekobrik. Apakah cukup merencanakannya 1 kali aja? Ternyata, jangankan untuk merumuskan dasar Pancasila, nyusun lirik aja susah, benar nggak? Kamu tadi ini yang paling ini ya, yang paling bontot tadi, yang paling belakangan. Hal tersulit apa yang kamu dapat ketika kamu menyusun sebuah lagu dari kalimat yang acak-acakan? Kata-katanya terlalu banyak, beragam, iya. Oh, nggak ingat dengan nadanya, padahal tadi suruh ingetin nada, disuruhnya mengingat lirik. Ya, oke, keren. Kembali ke tempat, boleh diulang semuanya. Jadi yang ingat-ingat ya, besok yang dapat poin 1 tambahannya adalah buat kelompoknya kuning hijau Soekarno ya. Oke. Nah, kalau tadi ditantang menggunakan lagu, sekarang aku tantang dengan perjalanan sampah yang sudah tadi kalian ceritakan sedikit di awal. Ya, ketika kalian habis jajan, ternyata ada sesuatu yang masih bermasalah, yaitu tertinggalnya sampah plastik berserakan di mana-mana. Nah, sekarang supaya Ambu makin yakin bahwa seorang Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin ketika merumuskan dasar negara itu ternyata tidak bisa rapat 1 kali, Ambu ingin menguji lagi kerjasama kalian, keberanian kalian untuk mengungkapkan ide menggunakan games, puzzle, perjalanan, plastik. Siapa yang mau bermain game? Aku. Oke. Baik, kalau begitu boleh dibuka dulu WA-nya yang tadi di Chromebook-nya. Sudah terkonek Chromebook-nya dengan WhatsApp? Kalau sudah, Ambu akan kirimkan ini ke grup kelas 6. Tolong dibuka di WhatsApp-nya. Kalian akan ditantang dan Ambu akan melihat lagi bagaimana kalian membuktikan kepada kita semua bahwa kalian juga memiliki sikap-sikap yang meneladani dari 3 tokoh perumus Pancasila. Ya, kelompok Soekarno udah siap? Jangan dulu dimainkan, sama-sama memainkannya. Sudah ini, jangan dulu dimainkan. 1. Menirewas, dikiranya ada apa? Loading. Kalian mah dapat sinyalnya, menikah dapat berlian gitu ya. Oke,
Perjalanan plastik itu berurutan ya. Dari mana dulu ke mana? Kemudian apa dulu yang dikerjakan? Ayo, Mbak. Oke, sudah? Sudah di submit belum? Kebayang ya kalau Insinyur Soekarno, Supomo dan Muhammad Yamin dulu pakai permainan kayak gini, baru tidak lama baru rapatnya ya. Kalian tuh sudah sangat terbantu dengan teknologi, apa-apanya bisa dikerjakan dengan cepat. 1, 2, 3, 4. Betul berapa? Betul 3. Ini betul 9. Betul. Tolong praktikan ke depan. Kenapa bisa betul semua? Kolom apa yang kamu ini lebih dulu? Mainkan aja di sini. Ayo, tanggung jawab dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tunjukkan tadi. Gini ya, kalau merumuskan sesuatu itu diulang lagi. Jangan-jangan tadi keputusan sesaat atau kebetulan. Jangan tadi tembak, nggak dipikir dulu, gitu ya. Jadi tujuannya aku untuk mengajak kelompok yang tadi mendemonstrasikan hasil rumusannya, bagaimana sampah plastik itu berjalan sampai sampah itu nantinya diolah ataupun dipilah atau dibuang nantinya ke TPA. Itu aku mau lihat. Ini jangan-jangan tadi nembak doang. Pokoknya mas saya mah ada sukanya warna merah. Aku mah yang kedua sukanya ungu, tanpa dibaca, tanpa dipikir dulu. Apakah Supomo, Soekarno dan Yamin begitu ketika merumuskan Pancasila? Oh no, tentu tidak ya. Kita buktikan. Kumaha ya teh? Hari tadi betul semua, ini buktikan lagi. Oke. Aku mau tanya, pengalaman apa yang paling menyenangkan dari games puzzle yang tadi? Latih berpikir. Oh, menyocokkan dengan kata-katanya. Terus apa lagi? Apa sih yang paling gak disukai dari puzzle tadi? Ragu. Oh, ragu. Ada lagi nggak pengalaman yang menyebalkan dari? Oh, biar imbang sama yang lain menigel ya. Baik, aku ingin bertanya nih, kira-kira kenapa sih sama aku tadi kelompok Soekarno diminta membuktikan lagi ke depan? Oh, ada yang macam. Menurut kelompok kamu sendiri, kenapa kira-kira sama aku disuruh lagi tadi ke depan? Kan udah dapat 100 padahal tadi. Membuktikan? Iya, jadi sebetulnya Pancasila juga terbukti nggak sih menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pembuktiannya itu harus diulang-ulang, nggak bisa cuma sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika kalian melakukan aktivitas, gitu ya, sebetulnya sikap apa saja yang dibutuhkan tadi? Tidak jauh berbeda kan dengan tadi mendengarkan lagu? Sikap apa saja tadi? Kerjasama jelas. Terus kemudian apa? Fokus. Ada nggak tadi yang ih, Iqbal, kata aku juga yang pertama, ini yang warna abu-abu, ada nggak tadi yang seperti itu? Nggak? Nggak ada. Berarti sikap apa itu yang harus muncul ketika kita sedang melakukan aktivitas berkelompok? Menghargai. Menghargai apa? Menghargai pendapat. Kalau kita lihat lagi games yang tadi, maka kalian akan mendapati 3 kegiatan. Yang pertama adalah belanja dulu. Sama seperti kalian tadi jajan. Ketika orang belanja, maka pastilah akan bawa sampah. Terus setelah dibawa pulang ke rumah, diapain nasi belanjaannya? Disimpan. Terus ada juga yang dipakai. Terus sampahnya kemana? Ada 2 cara ya kalau sekarang kalian sudah mengenal bagaimana pengolahan sampah. Yang pertama ada yang langsung dimasukkan ke tempat sampah. Ada juga yang langsung diapain itu si kereseknya? Dipakai lagi. Ya betul ya, itulah yang namanya recycle. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ambu punya cerita. Siapa yang mau jadi damar? Sini dong, yang mau jadi damar. Siapa yang mau jadi Wulan? Kasih tepuk wow dulu dong buat Zahira dan Irma. Tepuk. Wow, berdiri. Damar sangat kreatif. Terus ia menggunakan 2 botol plastik bekas air minumnya untuk berolahraga. Nah, coba praktekkan. Ini Damar ceritanya. Ini harusnya masuk ke mana? Ke tong sampah. Tapi di sini di cerita ini yang menginspirasi, Damar itu menggunakan 2 botolnya untuk olahraga, untuk dijadikan apa? Barbel. Coba, betul nggak ini bisa dijadikan barbel? Coba gimana?
Gimana bisa jadi kepikir gitu? Kalian menanggulangi sampah jangan sendirian. Paham? Paham ya? Jadi mana bisa Damar kepikir kalau ini diisi air atau pasir? Harusnya ini masuknya kemana kalau menurut perjalanan plastik yang tadi? Ke tong sampah. Tapi karena Damar sudah teredukasi, cinta lingkungan, ternyata ini masih bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan jadi apa oleh Damar? Jadi barbel. Jadi Damar berolahraga. Wulan gimana katanya Zahira? Wulan menggunakan 2 botol plastik untuk olahraga skipping jauh. Kebayang gak sama kalian? Tali, terus kaitannya dengan botol aqua, kebayang gak diapain? Botolnya dijadikan pegangan, kemudian talinya disambungkan ke botol itu, kemudian dia juga bisa berolahraga. Kalian pernah gak memanfaatkan sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna? Siapa yang pernah punya pengalaman? Buat pot dari apa? Dari botol plastik. Bikin mobil-mobilan bisa kayak gimana? Nah sekarang aku ingin memberikan tantangan yang ketiga. Silakan kalian gunakan kelompok ini. Kalian diskusi dalam kelompok. Kalian cari informasi. Ini di sini ada petunjuknya. Bagaimana orang-orang di sekitar rumah mengelola plastiknya sehingga menjadi barang yang berguna. Boleh telepon orang yang di rumah atau browsing dari internet. Silakan kalian rancang. Kira-kira kalau kalian punya sampah plastik berlebihan di rumah, mau dibuat jadi apa atau dimanfaatkan jadi apa? Jadi dari inspirasi cerita Damar tadi, kalian boleh browsing di YouTube ataupun di Google. Kira-kira benda plastik kalian yang ada di sekitar kalian bisa dimanfaatkan jadi apa? Yang kedua, alat bahannya dan langkah-langkahnya apa kira-kira? Yang simpel-simpel aja. Di sini judulnya mau buat apa? Ini yang pertama. Yang kedua, alat bahannya apa? Di Google Doc aja ya. Alat bahannya apa? Yang ketiga, caranya bagaimana atau langkah-langkahnya? Ya. Mau buat apa ini? Cepat nggak mengerjakan ini? Ini kalian mengerjakan tahun depan, besok, bisa? Ya, benar. Ini langsung dikerjakan besok ya. Langsung dikerjakan besok. Ini adalah sesi akhir dari pertemuan yang pertama. Di sesi yang terakhir ini baru masuk ke dalam sesi bagaimana mereka membuat APD, kemudian menyusun jadwal dan juga menyiapkan kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, sedangkan pengerjaan tentunya ini akan dikerjakan di pulang sekolah atau mungkin besok. Jadi hari ini memang sesi pertama kita hanya sampai pada sesi control practice. Bagaimana saya membimbing anak-anak untuk menentukan proyek apa yang akan dibuat dari pemikiran perjalanan proses tadi. Kemudian buatlah proyek berdasarkan tingkat kesiapan yang memungkinkan. Jadi nggak mungkin kan kayak tadi mengolah baju plastik begitu ya. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memikirkan dulu rancangannya. Ada proyeknya akan dikerjakan nanti pulang sekolah atau besok hari. Dan refleksinya sebetulnya tadi sudah ada di beberapa tahapan. Hanya refleksi akhir tentunya akan dilakukan esok pagi video offline. Yang ingin saya pastikan
membuat suatu solusi dari permasalahan ini. Jadi gabungan antara problem based learning sebetulnya dengan project based learning. Dan besok anak-anak juga akan di assessment bukan hanya dari sisi produknya, tapi juga dari sisi bagaimana mereka belajar untuk menyampaikan ide atau pendapat, melakukan kerjasama, kemudian empati, yang memang ternyata untuk kondisi saat ini masih naik turun ya, maklum anak SD gitu. Jadi kalau bikin proyek itu selalu jawabannya karena disuruh sama bu guru, apalagi yang paling parah disuruh sama kepala sekolah gitu ya Pak ya. Itu saja barangkali Pak yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Barangkali Bapak ada arahan untuk penyelesaian. Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Ngejorowok gitu Pak. Siang hari ini sekali lagi jazakumullah khairan Pak Hartono dan juga Bu Yati. Mudah-mudahan titik puncak gitu ya Bu, saya juga deg-degan ini dengan waktu yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata diberikan kemudahan ya hari ini, tertolong salah dengan sinyal. Bapak monggo Bibi, paminten kita akhiri saja pertemuan hari ini Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Pak. Ngolah sampah dulu yuk. Faster mengolah sampah. Masih edisi kreasi suka-suka. Belum tahu mereka mau buat apa? Kita liatin aja dulu. Ini bahan dasarnya kresek bekas. Ditambah bekas tusukan. Kalau ini bahan dasarnya. Bekas botol minuman ditambah tali. Yang ini botol bekas sama potongan. Kertas lipat yang gak kepakai. Jadi apa ya kira-kira guys?